Halo sobat, masih bersama saya Rosyid. Kali ini kita akan membahas sejarah tentang Indonesia dilihat di dunia internasional. Oke, seperti yang sobat ketahui, 30 September sepertinya akan selalu tercatat sebagai hari yang paling melukai seluruh tumpah darah rakyat Indonesia. Dahulu saat masa Orde Baru, setiap hari di tanggal 30 September selalu diputar film pengkhianatan PKI terhadap bangsa ini. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mengulik sisi lain dari paham komunis. Ada semacam ritual tahunan yang terjadi di bangsa kita jelang akhir bulan September. Ritual yang mulai tumbuh pasca reformasi itu adalah seputar perdebatan tentang perlu tidaknya film berjudul Pengkhianatan G30S PKI untuk diputar kembali. Bagi mereka yang pro, film garapan Arifin C. Nur dianggap sebagai pengingat tentang bahaya laten ideologi komunis, sekaligus sebagai pembenaran untuk terus melarang penyebaran paham itu di Indonesia. Adapun sejumlah argumen juga disampaikan oleh mereka yang kontra terhadap film tersebut. Di antaranya karena film tersebut memiliki problem akurasi historis yang amat serius. Film yang disponsori rezim Orde Baru Presiden Soeharto itu dinilai akan memperparah luka dan trauma psikologis bagi para penyintas peristiwa tahun 65. Sebagai seorang awam penikmat film sekaligus penikmat sejarah, kita mungkin sepakat sepenuhnya dengan penilaian bahwa film G30S merupakan karya yang patut diapresiasi dari sisi sinematografi. Namun di sisi lain, problem akurasi yang cukup parah juga harus dipertimbangkan. Problem akurasi ini bisa dimaklumi mengingat film tersebut dibuat atas perintah rezim militer yang pada masa itu sedang kukuh mencengkram negeri Indonesia ini. Pada masa Presiden Soeharto berkuasa, nyaris tak ada sendi-sendi kehidupan di bangsa kita yang lepas dari hegemoni penguasa, termasuk ilmu pengetahuan. Ada gium bahwa sejarah diciptakan oleh pemenang benar-benar menemukan pembenaran yang paripurna di masa Presiden Soeharto berkuasa. Sejatinya, film dengan latar belakang peristiwa sejarah bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi masyarakat, sepanjang akurasinya benar-benar terjaga. Pada masa Orde Baru, ada beberapa film sejarah yang menjadi tontonan wajib bagi bangsa Indonesia. Jika tidak menonton film itu, maka nasionalismenya menjadi diragukan. Selain film G30S, ada juga film berjudul Janur Kuning yang menarasikan dengan hiperbola kepahlawanan Soeharto dalam peristiwa serangan umum 11 Maret tahun 49. Pasca reformasi kita mafhum film Janur Kuning ini juga problematik dari sisi akurasi sejarah. Akan tetapi, nasib sebaliknya dialami film Indonesia Calling yang menjadi film terlarang di masa Orde Baru berkuasa. Padahal jika kita mau mengkajinya dengan sedikit serius saja, film lawas ini menawarkan perspektif lain dalam proses Indonesia meraih kemerdekaan. Jika kita mau meluaskan spektrum atau cara pandang kita, adalah nyaris mustahil proses kemerdekaan sebuah bangsa tidak melibatkan dinamika yang terjadi di tataran internasional atau minimal di kancah regional. Di tengah ruang kosong itulah, Indonesia Calling sebagai sebuah film dokumenter menjadi layak diperbincangkan untuk memperkaya wawasan kesejarahan bangsa kita. Film yang dibuat tahun 46 ini bisa dibilang amat terlambat untuk diperbincangkan, meski nilai historisnya akan selalu relevan bagi bangsa kita, terlebih di tengah masih kuatnya fobia terhadap paham komunis. Tentu saja penyebab keterlambatan itu apalagi jika bukan karena alasan politis. Film ini merekam tentang peristiwa pemogokan sekitar 4.000 buruh pelabuhan di Australia terhadap kapal-kapal Belanda yang akan berangkat ke Indonesia. Pemogokan yang terjadi pada tahun 46 ini sejatinya cukup signifikan pengaruhnya terhadap upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Saat itu, Australia memang menjadi tempat beroperasinya pemerintahan pengasingan Hindia Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Kapal-kapal Belanda yang diboikot
dan gagal berangkat itu membawa senjata dan tenaga dari Belanda untuk menyerang Indonesia. Salah satu adegan yang menarik dari film ini adalah deklarasi dukungan dari Serikat Buruh Pelabuhan Australia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dukungan diserahkan langsung kepada aktivis buruh Indonesia yang dibuang Belanda ke Australia. Beberapa hal yang menarik lagi dari film ini adalah ideologi yang melatari sang pembuat film serta yang menggerakkan gerakan mogok buruh. Joris Ivens, sang sutradara, sejatinya adalah warga negara Belanda yang ditugaskan pemerintahnya untuk membuat film propaganda tentang kebaikan kerajaan Belanda terhadap Indonesia. Namun, ideologi kiri yang dianut oleh Ivens membuatnya melepas sentimen nasionalisme sempit dengan memihak pada gerakan pemogokan buruh. Lebih penting lagi, menilik peristiwa pemogokan buruh lintas bangsa di Australia untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dukungan itu diikat oleh ideologi kiri yang memang sedang populer di kalangan buruh dan seniman di berbagai negara. Sebuah ideologi yang menentang keras penindasan kelas termasuk praktek kolonialisme. Dalam konteks kekinian, film yang sempat dicekal semasa Orde Baru ini akan selalu relevan untuk diperbincangkan di Indonesia karena film berdurasi sekitar 21 menit ini merekam dengan baik kontribusi gerakan internasionalisme kiri dalam membantu proses perjuangan bangsa Indonesia meraih dan mempertahankan kemerdekaannya. Harus diakui, proses kemerdekaan Indonesia diraih atas kontribusi dari berbagai gerakan anak bangsa lintas ideologi. Sayangnya, selama sekian puluh tahun terjadi pengaburan fakta sejarah dengan menihilkan kontribusi dari salah satu gerakan ideologis. Harapan akan adanya pelurusan sejarah sempat menyeruak pasca reformasi. Selain proses rekonsiliasi antar anak bangsa, upaya pelurusan bisa digaungkan dengan pengembangan penulisan versi-versi sejarah yang selama ini sengaja ditutup-tutupi oleh rezim Orde Baru. Proses yang terakhir ini amat penting karena terkait dengan objektivitas dan kejujuran dari penulisan sejarah untuk anak cucu kita nanti. Sayangnya, banalitas proses politik dewasa kerap membuat ikhtiar itu seolah akan kembali ke titik nol. Kedepan, bangsa kita harus berani bersikap jujur dan terbuka terhadap realitas sejarah yang ada. Fobia terhadap hal-hal yang dianggap berbau kiri atau paham komunis secara perlahan harus dikurangi, dilunakkan, dan bahkan dihilangkan. Karena fobia tersebut kerap kali dilanggengkan oleh oknum tertentu untuk tujuan yang sejatinya bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke sobat, itu tadi sekilas tentang peringatan G30S. Kalau sobat suka silakan like dan tinggalkan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat.